Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga Anda sehat, jasmani wal rohani. Jasmani dan rohani. Pagi ini kita akan bahas tentang problem di kantor atau problem di tempat kerja. 80% problem di kantor atau di tempat kerja itu merupakan problem pribadi. Yang 20% itu baru problem kantor atau problem usaha. Anda nggak tahu cara menghitung stok di gudang Anda belajar seminggu training selesai. Anda udah pinter. Anda belum tahu cara menggunakan program komputer standar yang digunakan di pabrik Anda tinggal belajar seminggu selesai. Tapi ketika Anda punya rasa benci, rasa iri, rasa dengki kepada orang-orang di sekitar Anda, itu susah penyembuhannya. Itu yang saya maksud dengan 80% problem di kantor dan di tempat usaha adalah 80%. Jadi hati-hati ya. Hati-hati dengan hati Anda, dengan pikiran Anda. Tolong dijaga supaya stabil, lancar. Sekarang kita rinci apa aja problem di kantor. Yang pertama, problem komunikasi dan hubungan baik. Ini antara komunikasi dan hubungan baik dengan teman sekerja, atasan, bawahan, itu erat. Kalau komunikasi Anda lancar, hubungan Anda akan baik. Nah, masalah hubungan ini kenapa menjadi penyebab yang penting? Karena kalau hubungan Anda enak, hubungan Anda lancar, maka motivasi kerja Anda akan baik. Tapi ketika hubungan ini tersendat, terhambat, terjadi masalah, maka Anda mau ke kantor malas, Anda mau kerja malas, Anda mau ke pabrik jadi malas. Ini yang pertama. Jadi komunikasi dan hubungan baik. 2. Job security, job karir. Jadi job security adalah keamanan dari pekerjaan Anda. Maksudnya begini, apakah tahun depan saya masih kerja di sini enggak ya? Itu. Posisi saya kontrak. Kapan saya jadi karyawan tetap ya? Gitu. Itu namanya job security, jadi aman. Pekerjaan saya udah masuk BPJS belum ya? BPJS itu jaminan hari tuanya sama jaminan kecelakaannya. Itu job security, keamanan kerja. Tahun depan saya masih kayak gini-gini lagi apa naik pangkat ya? Itu namanya karir. Jadi ada harapan karir atau tidak. Nah, ini job security dan job karir itu mempengaruhi motivasi juga seseorang untuk bekerja lebih giat. Orang-orang dengan job security yang aman, dia akan nyaman kerjanya. Apalagi kalau ditambah dengan karir path atau alur karirnya itu jelas, maka dia akan semangat. Kalau saya tahun ini bekerja baik, maka udah ada rumusnya Pak di perusahaan saya. Setiap yang nilainya A itu pasti naik grade ya. Pasti naik grade gitu. Ini faktor kedua. Jadi komunikasi dan hubungan baik satu, yang kedua job security dan karir. Ini mempengaruhi problem kerja yang Anda di kantor. Yang ketiga, konflik. Ini adanya konflik ini. Ini juga problem. Bagi orang-orang yang mempunyai konflik, itu akan susah dia bekerja, akan terhambat dia pekerjaannya. Jadi konflik itu kepada siapa saja? Konflik kepada teman selevel, teman yang lebih atas,
atau bawahan. Jadi ketiga-tiganya akan mempengaruhi pekerjaan Anda. Konflik itu tentang apa aja? Tentang proses, tentang gaya, dan tentang perilaku. Jadi proses yang selama ini jalan ini menurut Anda harus dirubah. Semua teman-teman Anda gemar dengan proses yang lama. Itu contoh proses. Kemudian gaya. Kadang gaya kerja itu orang bisa jadi masalah, Pak. Yang satu gayanya cepat, yang satu gayanya lambat gitu. Yang ketiga perilaku. Perilaku itu juga mempengaruhi. Yang satu rajin sholat, yang satu enggak gitu. Itu berpengaruh. Kemudian masalah transparansi dari kepemimpinan. Transparansi dari kepemimpinan. Jadi kalau pemimpin yang paling tinggi itu atau manajemen ya sebutannya itu tidak transparansi, tidak terbuka, itu akan membuat para pekerja menjadi demotivasi. Ini akan jadi problem. Jadi transparansi itu menurut saya adalah keharusan. Karena ketidaktransparan itu akan mengundang banyak pertanyaan. Yang kelima, ini adalah keseimbangan antara kerja dan kehidupan sehari-hari. Jadi orang-orang yang kerjanya keras tapi kehidupan rumah tangganya itu kacau, ini akan berpengaruh terhadap pekerjaannya. Orang-orang yang kehidupan rumah tangganya ayam tentrem, sejahtera, damai, pasti kerjanya akan nyaman. Dan kalau nyaman dia akan bagus hasilnya. Nah, ini yang keenam ini adalah masalah beban kerja yang terlalu berat. Terlalu berat tenaga, terlalu berat pikiran, maupun terlalu berat karena tidak sesuai dengan job desk-nya. Nah, dari keenam sumber masalah ini, kelima-limanya adalah pribadi, Pak. Ada di pribadi orangnya. Sementara yang keenam itu pribadi dan kantor. Artinya solusinya ya. Jadi kalau beban kerja terlalu berat itu sebetulnya kan masalah kemampuan. Berat atau tidak itu tergantung kemampuan seseorang. Kalau dirasa berat, maka yang diperlukan adalah pelatihan, training, dan belajar. Artinya pekerjaan yang bebannya berat itu akan menjadi ringan kalau diasupkan oleh ilmu. Jadi pelatihan itu penting sekali. Jadi sebenarnya pun ini pun yang keenam ini walaupun masalah kantor, tapi tergantung dari orangnya mau belajar apa enggak gitu. Jadi boleh dikatakan 95% justru, bukan 80%. Masalah pekerjaan itu adalah pribadi masing-masing. Komunikasi juga tergantung dari orang. Pertama, kalau orangnya itu easy going, gampang, suka bergaul, tidak tersinggungan gitu kan, tidak ego, itu pasti hubungannya dengan temannya yang lain akan baik, pasti hubungan dengan atasan akan happy, pasti hubungan dengan bawahannya akan enak gitu. Demikian juga yang kedua, job security, keamanan pekerjaan ataupun karir. Orang-orang yang punya kepribadian yang bersemangat, dia menganggap bahwa status kontrak itu nggak masalah karena dia yakin dengan pekerjaannya yang produktif. Jadi dia yakin pasti dia akan segera diangkat menjadi karyawan tetap dan seterusnya. Dia yakin bahwa karirnya akan lancar karena dia bisa bersaing dengan teman-teman yang lainnya. Konflik ini juga tergantung orangnya, ya kan? Kalau orangnya itu toleran, fleksibel, kembali lagi tidak tersinggungan gitu, bisa bernegosiasi kalau beda pendapat. Jadi tidak kamu menang aku kalah, enggak,
Jadi dia selalu berdiskusi, ada nggak jalan tengahnya, itu bisa. Dan ini yang transparansi kepemimpinan ini memang sulit, karena ini terjadi di owner biasanya. Jadi Anda tinggal putusin aja. Kalau ini sudah mentok, Anda putuskan aja, lanjut atau Anda keluar. Bagi orang-orang yang berkualitas, dia itu keluar itu nggak ada masalah. Yang penting adalah Anda udah telaah dulu apakah kepemimpinan Anda di perusahaan itu orangnya transparan atau enggak, banyak yang diumpet-umpetin apa enggak gitu, laporan keuangannya asli apa enggak gitu. Itu Anda harus tahu itu ya. Kalau banyak yang disembunyikan atau kepemimpinan itu enggak transparan, itu tunggu saja kehancurannya. Nah, yang terakhir, work life balance atau keseimbangan antara pekerjaan dan waktu istirahat di rumah, antara pekerjaan dan meditasi sendiri, antara pekerjaan dan menenangkan diri, itu sebaiknya Anda seimbangkan. Demikian teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah 80% malah lebih ini problem kerja, problem usaha Anda itu dari pribadi orangnya, bukan di pekerjaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.